dan animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di pembahasan topik kali ini. Nah, ngomong-ngomong masalah topik, kali ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan ekonomi. Pasti kalian semua sudah penasaran kan, apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Mari kita simak pembahasannya. Check it out. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berasal dari dua hal yang berkaitan. Pertumbuhan ekonomi sama dengan indikator pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi merupakan sesuatu hal yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi. Lebih jelasnya seperti ini. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan output atau pendapatan nasional suatu negara dalam periode waktu tertentu. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diikuti dengan perubahan struktur ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi biasanya melihat aspek kuantitas, yaitu peningkatan volume produksi barang dan jasa tanpa memperhatikan distribusi dan kualitas dari pembangunan tersebut. Sedangkan pembangunan ekonomi tidak hanya melihat pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Selanjutnya, model pertumbuhan Solow. Penemu model Solow adalah Robert Solow, seorang ekonom Amerika pada tahun 1956. Model ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Model ini fokus pada tingkat tabungan perekonomian dan tingkat produksinya. Pada model Solow ini, perkembangan tingkat tabungan mempunyai 3 efek pada pendapatan per kapita. Yang pertama, investasi. Tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi cenderung menghasilkan tingkat tabungan. Maka, investasi yang lebih tinggi akan meningkatkan stok modal per pekerja yang kemudian akan meningkatkan output per pekerja. Yang kedua, ada tingkat pertumbuhan. Negara-negara dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Maka, negara-negara tersebut berada dekat dengan tingkat output per pekerja yang optimal, sehingga pertumbuhan menjadi lebih lambat. Yang ketiga, ada konvergensi. Negara miskin akan cenderung tumbuh lebih cepat daripada negara kaya. Istilah ini dikenal sebagai hipotesis konvergensi, di mana negara miskin akan mengejar ketinggalan mereka terhadap negara-negara kaya. Selanjutnya, ada latar belakang muncul model pertumbuhan Solow. Model Solow ini ada pada tahun 1956 dan dikembangkan oleh Robert Solow. Model ini merupakan salah satu model ekonomi yang terkenal. Model pertumbuhan Solow ini menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada tabungan. Tingkat tabungan masyarakat menentukan jumlah investasi dan akumulasi modal dalam perekonomian. Jika semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin besar investasi dan pertumbuhan modal. 2. Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Jika tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi, maka dapat mengurangi pertumbuhan output per kapita. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal. Kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor eksogen atau di luar model yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. Yang keempat, ada rasio modal output. Rasio modal output menunjukkan seberapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Yang kelima, ada depresiasi atau penyusutan modal, yakni mengurangi stok modal dalam perekonomian. Semakin tinggi tingkat depresiasi, maka semakin banyak investasi yang dibutuhkan hanya untuk mempertahankan stok modal.
Selanjutnya, berdasarkan pertumbuhan ekonomi Solo, terdapat 3 kebijakan utama yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang, yaitu yang pertama ada meningkatkan investasi dan akumulasi modal, yaitu kebijakan fiskal seperti pemberian insentif pajak untuk investasi, subsidi bunga pinjaman, atau pembangunan infrastruktur publik. Lalu ada kebijakan moneter yang mendorong tingkat tabungan dan investasi, misalnya melalui suku bunga yang kompetitif. Lalu ada pengembangan pasar modal yang efisien untuk memobilisasi dana investasi. Yang kedua, ada mendorong pertumbuhan populasi dan angkatan kerja, seperti kebijakan kependudukan yang mendorong pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif. Lalu investasi di bidang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu ada kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong partisipasi angkatan kerja. Yang ketiga, ada mempercepat kemajuan teknologi, yaitu investasi di bidang penelitian dan pengembangan R&D untuk mendorong inovasi. Lalu ada kebijakan insentif dan infrastruktur yang mendukung adopsi teknologi baru. Lalu ada kerjasama internasional dalam transfer teknologi dan knowledge sharing. Ketiga kebijakan tersebut secara konsisten dan berkelanjutan dapat mendorong peningkatan stok modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi. Jadi mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup masyarakat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar, dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Untuk korporasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN atau pajak pertambahan nilai. Lalu menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pemberian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuannya adalah penurunan suku bunga untuk meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Berdasarkan teori pertumbuhan baru, memelihara inovasi secara internal adalah salah satu alasan perusahaan berinvestasi pada sumber daya manusia. Dengan menciptakan peluang dan penyediaan sumber daya dalam suatu perusahaan, harapannya adalah bahwa individu akan terdorong untuk mengembangkan konsep dan teknologi baru untuk pasar konsumen. Pada perekonomian terbuka, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Perdagangan internasional. Keterbukaan ekonomi terhadap perdagangan internasional memberikan akses yang lebih luas ke pasar dan sumber daya global. 2. Aliran modal internasional. Arus modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio, dapat meningkatkan akumulasi modal dan mendorong teknologi baru. 3. Transfer teknologi. Perekonomian terbuka memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang. 4. Perubahan komparatif. Spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif dapat meningkatkan efisien dan produktivitas. 5. Persaingan dan inovasi. Keterbukaan ekonomi meningkatkan persaingan baik di pasar domestik maupun global. 1. Perbedaan kondisi produk. Kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. 2. Menghemat biaya produksi. Untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang besar. 3. Perbedaan tingkat selera. 4. Adanya prinsip perbandingan keunggulan comparative advantage. Suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah
daripada dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, suatu negara akan lebih memilih untuk mengimpor produk jika biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut dinilai relatif tinggi, kurang efisien jika diproduksi di negaranya sendiri. Nah, cara mengatasi penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka itu ada 6. Yang pertama, kebijakan perdagangan yang seimbang. 2. Penguatan daya saing. 3. Diversifikasi ekonomi. 4. Pengelolaan arus modal. 5. Perlindungan sosial. Dan yang terakhir ada kerjasama regional dan global. Berdasarkan materi-materi yang telah kami jelaskan di atas, tentunya kami mengutip materi-materi tersebut dari beberapa sumber yang tentunya sumber tersebut merupakan sumber paling baik. Nah, berikut sumber yang telah kami pilih ada 5 sumber. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.